Saudara siap diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Saya yakin firman Tuhan akan jadi berkat buat kita semua. Karena kita akan hari ini mengakhiri, ini kita ada di bagian terakhir dari seri khotbah bulan ini, yaitu My Dear Jesus. Bulan lalu kita bicara tentang Allah Bapa, pribadi pertama di dalam Allah Tritunggal. Bulan ini kita bicara tentang Jesus Christ, Tuhan Yesus Kristus, Allah Anak. Dan mulai bulan depan kita akan bicara dan belajar tentang the world of the Holy Spirit. Atau dunia Roh Kudus. Nah, di dalam bagian terakhir dari seri khotbah ini, saya ingin membagikan kepada kita semua satu firman Tuhan, judulnya adalah Under Jesus Management. Atau di bawah manajemen Yesus. Sebenarnya ini hanya satu istilah untuk memudahkan kita memahami pentingnya hidup mengikut Yesus. Oke, karena ada beda yang besar antara hidup sesuai dengan pikiran kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, dibandingkan hidup mengikut Yesus. Jadi khotbah hari ini judulnya apa? Under Jesus Management. Nah, kita mulai dari what is management? Apa itu manajemen? Sebenarnya sesederhana manajemen itu pengaturan atau pengelolaan. Artinya kalau kita mengelola itu artinya kita memanage, mengatur resources yang ada, waktu kita, tenaga kita, uang kita untuk mencapai satu tujuan. Dan ini penting sekali untuk hidup kita. Kenapa? Karena segala sesuatu kalau dikelola baik jadinya maksimal. Sebaliknya, segala sesuatu yang tidak dikelola dengan baik akhirnya habis, rusak, lenyap, terhilang. Contoh, saudara punya kendaraan, katakanlah mobil. Kalau tidak dikelola dengan baik, apa yang terjadi? Cepat rusak, betul? Kalau dikelola dengan baik, mobilnya sama, mereknya persis sama, harganya sama, tapi dikelola dengan baik, apa yang terjadi? Dia awet. Dia performanya bisa bagus terus. Kita mengendarai dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Kalau dijual, harga jualnya lebih bagus. Jadi mobilnya sama, semuanya sama. Bedanya di manajemennya, maka hasilnya berbeda. Kita semua punya waktu satu hari 24 jam. 24 jamnya sama. Tapi cara kita mengelola waktu kita menentukan produktivitas kita. Waktu 24 jam kalau tidak kita kelola dengan baik, maka tiba-tiba kayak seolah-olah waktunya habis. Kita belum ngapa-ngapain, kita belum ini, kita belum itu, semuanya serba belum beres. Tapi waktunya sudah habis. Beda waktu yang sama dikelola dengan lebih baik, maka dalam sehari ini selesai. Itu selesai dari checklist kita, beres, beres, beres. Dan hari demi hari ada progres. Hari demi hari ada kemajuan. Kenapa? Dikelola dengan baik. Jadi doa saya mulai hari ini. Hidup saudara bukan hidup asal-asalan. Kita semua hidup dikelola dengan benar. Sehingga kita menikmati kehidupan yang maksimal di dalam Yesus. Amin. Nah, kalau saudara punya penghasilan. Saudara yang pengusaha, Anda punya income, Anda profesional, saudara punya salary. Berapapun nilainya itu, kadang-kadang sebagian orang berpikir bahwa hanya kalau gajinya lebih besar, income-nya lebih banyak, maka hidupnya akan lebih maju. Tapi sebenarnya bukan cuma sekedar income yang lebih besar yang kita butuh. Tapi bagaimana kita mengelola penghasilan kita, itu yang akan menentukan hasil akhirnya. Kalaupun income saudara lebih banyak, tapi kalau tidak dikelola dengan baik, akhirnya minusnya lebih besar. Anda perhatikan, orang yang hutangnya lebih banyak bukan orang yang penghasilannya kecil. Tapi yang penghasilnya lebih besar, minusnya lebih banyak. Sesederhana bukan karena kurang blessing. Sesederhana karena berkat yang ada tidak dikelola dengan baik. Penghasilan sama, kalau dikelola dengan proper, tiba-tiba Anda akan menikmati buahnya.
Tadinya kayaknya kurang terus. Sekarang malah lebih. Sekarang ada sisanya. Tadinya kayaknya berat sekali. Sekarang hidup kita nggak lagi lebih besar pasak daripada tiang. Sekarang surplus. Dan bahkan bisa investasi. Bahkan kita sekarang punya penghasilan naik level. Tadinya penghasilannya hanya dari aktif bekerja. Kita dapat penghasilan. Sekarang tanpa bekerja ada penghasilan yang mengalir jadi double. Akhirnya terjadi pelipat gandaan yang dahsyat. Dimulai dari good management. Jadi belum tentu harus income-nya naik. Tapi manajemennya levelnya lebih bagus. Great multiplication-nya lebih dahsyat. Jadi hal yang sama dikelola dengan proper akan maksimal. Tapi kalau nggak kelola akhirnya akan rusak. Sekali lagi saya berdoa ya. Hidup kita semua mulai hari ini, mari kelola dengan maksimal supaya hidup kita juga maksimal menggenapi rencana Tuhan yang maksimal dan menikmati sukacita, kebahagiaan di dalam Yesus. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi yang namanya good management itu sesuatu yang sangat penting sekali. Bahkan di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Coba saudara renungkan, Tuhan Yesus itu pelayanannya hebat sekali. Dia mulai starting ministry-nya at the age of 30. Umur 30 tahun. Dan hanya 3,5 tahun dia membangun pelayanan itu. Coba Anda lihat, renungkan. 3,5 tahun saja waktu yang dia punya. Tapi dia melahirkan satu movement yang tidak terhentikan. Bahkan setelah dia disalibkan dan mati. Kemudian naik ke surga. Movementnya masih terus jalan. Bahkan sampai hari ini sudah lebih dari 2000 tahun. Tetapi kekristenan tidak melambat. Tapi malah semakin powerful, semakin kuat. Injil diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Pertanyaannya, what is the secret? Apa itu rahasianya? Berapa banyak perusahaan hebat timbul dan tenggelam. Hanya bertahan tahunan. Yang hebat puluhan tahun. Mungkin ada yang ratusan tahun, tapi 2000 tahun. Anda bayangkan saja. Ya, jadi pelayanan Yesus ini amazing banget. Saya percaya ada dua rahasianya. Yang pertama, the power of the Holy Spirit. Kuasa Roh Kudus. Saya mau ngomong sama saudara, dalam hidup kita butuh kuasa Roh Kudus untuk bekerja. Kita butuh kuasa Roh Kudus untuk membuat yang tidak ada jadi ada, yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu yang nyata dalam pelayanan Yesus sehingga orang sakit disembuhkan. Yang buta melihat, yang tuli mendengar. Orang-orang dirubahkan, orang-orang dibangkitkan, ditransformasikan hidupnya. Karena itu breakthrough-nya besar sekali. Tapi saudara harus ngerti, yang namanya revival besar, yang namanya movement besar, kalau tidak disertai good management, hanya dalam waktu beberapa tahun habis. Dalam sejarah gereja saya sudah belajar, semua gereja sehebat apapun movementnya, kalau good managementnya nggak in place, nggak tertata dengan baik, sekarang hebat, tunggu aja berapa tahun, lenyap itu. Habis itu. Artinya kalau pelayanan Tuhan Yesus sampai 2000 tahun lebih masih bertahan bahkan semakin besar. Itu satu kuasa Roh Kudus. Tapi yang kedua ada good management. Anda lihat saja Tuhan Yesus menstruktur pelayanannya secara luar biasa. Dia punya 12 murid. Dalam 12 murid ada inner circle-nya 3 orang. Terus dia punya 70 murid yang lain. Dia tahu menata layer demi layer lapisan dalam pelayanan. Dia tahu kapan waktunya untuk melakukan sesuatu. Kapan belum waktunya. Dia tahu manajemen waktu. Dia tahu manajemen SDM. Powerful sekali. Makanya pelayanannya sustain, bertahan. Saya mau tanya sama saudara di sini yang pengusaha. Ya, tadi kita belajar Yesus sudah disalibkan, mati, naik ke surga sudah lebih dari 2000 tahun. Tapi pelayanannya terus bertambah hebat. Saya tanya sama saudara, kalau Anda yang pemilik bisnis, saudara nggak kerja sebulan, kira-kira apa yang terjadi dengan bisnis saudara? Kalau saudara nggak datang ke tempat pekerjaan saudara, nggak ngurusin selama 1 tahun, kira-kira what happen? Banyak orang
jangankan hitungan bulan. Ya, hitungan minggu aja sudah goyang. Tapi coba saudara lihat, bagaimana pelayanan Yesus dibangun secara luar biasa. Jadi Yesus bergerak dalam kuasa Roh Kudus, tapi Yesus tahu pentingnya manajemen. Saya berdoa dalam hidup kita semua, yang pertama kita bergerak dalam kuasa Roh Kudus. Tapi yang kedua, mari kita bangun manajemen yang baik dalam hidup ini. Belajar kelola hidup saudara, belajar kelola kesehatan saudara. Belajar kelola keluarga saudara. Keluarga yang sama, asal-asalan sama dikelola yang proper jadinya beda loh. Kehidupan rohani kita yang sama, asal jalan, sama kita kelola yang baik. Ada manajemennya tiap hari. Ada treatmentnya tiap hari. Pertumbuhan imannya pasti berbeda. Oke, emosional well-being kita dikelola dan tidak beda loh. Kadang-kadang orang yang sukses bisa kerja keras terus sukses. Tapi nggak tahu mengelola mental health-nya. Sampai di puncak mental breakdown dia. Langsung rusak, amblas semua, habis semua tuh. Apa yang dibangun sekian tahun ambruk semuanya. Kenapa? Mental health-nya tidak terjaga. Mental breakdown dia. Jadi dalam hidup kita ini, kita butuh belajar mengelola dengan bijaksana. Oke, saya kasih contoh saudaraku ya. Hampir 2 tahun yang lalu, saya diminta sama Pak Obaja untuk men-take over leadership gereja kita di Solo. Sekaligus membenahi manajemennya. Nah tentunya saya lakukan dan saya kerjakan, tapi yang saya mau ceritakan sama saudara bukan urusan gerejanya. Tapi urusan unit-unit usaha yang ada di situ. Maksudnya gimana? Anda yang pernah ke gereja kita di Solo, Anda tahu bahwa di gereja kita di Solo ada kantin yang kita sebut dengan Bless Cafe. Oke, ada juga yang namanya toko buku El Shaddai dulu. Nah, 2 unit itu ketika saya mulai melakukan pembenahan manajemen, kita temukan keadaannya rada menyedihkan. Awal waktu hampir 2 tahun yang lalu. Seolah-olah hidup segan, mati tak mau. Kalau untung pun tipis banget, tapi banyak ruginya. Jadi what to do? Saya sebagai pendeta, saya merasa nggak paham manajemen restoran, manajemen cafe shop, manajemen toko. Saya nggak ngerti. Jadi saya berdoa, saya minta hikmat sama Tuhan. Terus saya mulai cari konsultan manajemen untuk membantu. Saya juga cari orang yang saya percaya, orang tepat untuk bisa memimpin Bless Cafe tersebut, memimpin toko tersebut. Ya, terus kemudian kita mulai cari orang ahli restoran juga. Kita duduk, kita doa, kita mulai discuss, kita mulai brainstorming, kita mulai analisa, kita mulai lakukan dan formulakan hal-hal yang mau kita kerjakan untuk membenahi manajemen unit-unit usaha tersebut. Dan yang luar biasa gini, begitu sudah kita lakukan semuanya, kita mulai jalan. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja setelah manajemen itu, dalam sekejap, itu tiba-tiba keuntungan melonjak drastis, berlipat-lipat kali ganda. Sekarang sudah hampir 2 tahun dan tetap maju, tetap naik dan tidak turun dan tambah siap ekspansi lebih besar. Coba saya renungkan gini ya, Anda renungkan gini. Bless Cafe-nya masih sama. Tokonya juga di situ juga, cuma namanya kita ganti dari toko buku El Shaddai jadi Mr. Toko. Ya, tapi sama. Oke, itu intinya kita jalankan operasionalnya. Jadi unitnya sama, lokasinya sama, gerejanya juga sama, anointingnya juga sama, blessingnya yang dari Tuhan juga sama, tetapi dengan manajemen yang beda, hasilnya juga beda. Kadang-kadang banyak orang Kristen gak ngerti, masalahnya bukan sekedar di blessingnya Tuhan.
Bisa jadi masalah yang kita alami di manajemennya kita. Itu hamba dengan 1, 2, dan 5 talenta. Semua talenta datangnya dari Tuhan. Tetapi bagaimana mereka mengelola talenta itu. Menentukan apakah ada pelipat gandaan atau stagnan. Kadang-kadang kita bersuara sama Tuhan, berkati aku, berkati aku, berkati aku. Saya yakin setiap jemaat keluarga Allah di tempat ini, Anda orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ada urapan Tuhan dan blessing Tuhan atas hidup saudara. Amin. Tapi kenapa kok hasilnya nggak muncul sesederhana? Mungkin kita perlu belajar untuk mengelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada bisa jadi masalahnya di blessingnya. Tapi kalau sudah diberkati, kenapa kok nggak maju? Bisa jadi masalahnya di manajemennya. Jadi hari ini buka hati saudara, biar Roh Kudus bicara dan mencelikkan hal-hal yang mungkin gak kepikir, hal-hal yang mungkin kita lewatkan. Karena di pelajaran yang tadi itu, di Bless Cafe, di Mr. Toko itu, semuanya sama, gerejanya sama, anointingnya sama, jemaatnya sama, gembalanya sama, semuanya sama. Bedanya di manajemennya diperbaiki dan hasilnya kemajuannya beda. Oke. Jadi belajarlah mengelola hidup saudara dengan benar. Anda akan menikmati hidup yang luar biasa di dalam Yesus. Bahkan kalau saya mau ngomong sama saudara, belajar mengelola under Jesus management. Karena mengelola sendiri dibandingkan mengelola under Jesus management, itu levelnya beda. Untuk jelasin supaya gampang ya, saya mau tanya dulu, siapa di sini suka nonton drakor? Boleh angkat tangan. Kok malu? Pendetanya juga nonton kok saudaraku ngaku. Ya? Oke. Kenapa saudara dan banyak orang suka nonton drama Korea? Sederhana, karena filmnya bagus sekali. Terus kemudian alurnya tidak bisa diduga. Waduh, perasaan kita dimainkan, sebentar tegang. Sebentar nangis sendiri di kamar. Istrinya yang lihat, ngapain ini? Kita ngelihat, waduh visualnya bagus sekali, cakep sekali. Ya yang main di sana ditata dari atas sampai bawah rambutnya. Anda kalau perhatikan gesturnya, ekspresi wajahnya, lirikan matanya. Saudaraku, itu lagunya, kostum yang mereka pakai, keren semuanya. Saya mau ngomong begini sama saudara. Tahukah saudara, mahakarya yang kayak gitu hanya bisa dihasilkan oleh great management. Itu nggak bisa hanya satu artis yang talented terus kemudian dia sendirian ngatur sendiri, dandan sendiri, ngatur jadwal sendiri, marketing sendiri. Semuanya sendiri terus menghasilkan kayak gitu, nggak bisa. Itu butuh manajemen artis yang powerful. Itu butuh pengaturan manajemen ini dan itu. Berbagai macam manajemen dirakit jadi satu untuk menghasilkan mahakarya yang hebat seperti itu. Makanya main sendiri sama main di bawah manajemen yang hebat, levelnya beda. Kita akan ada di dimensi yang jauh berbeda. Mulai hari ini jangan jalani hidupmu sendirian. Saudara submit under the greatest management. Under manajemen yang paling hebat. Manajemen Yesus. Anda akan melihat hidup saudara akan dioptimalkan. Hidup saudara akan di-upgrade dan diperlengkapi. Sehingga Anda bisa mengalami hidup maksimal di dalam Yesus. Amin. Contoh lagi nih ya. Anda perhatikan nggak hotel-hotel di Jakarta yang gede-gede biasanya selalu branded. Benar nggak? Biasanya selalu dikelola oleh hotel manajemen, hotel operator yang berkelas. Kenapa? Sederhana karena kalau pengusaha asal punya duit kan bisa bangun gedung yang mewah, gedung yang megah. Kalaupun gedungnya jadi,
tapi dia nggak bisa mengelola dengan proper. Akhirnya apa yang terjadi kalau kita ke hotel itu jadi tamunya? Aduh, ini kok kebersihannya kayak gini sih? Aduh, pelayanannya kok sepet banget mukanya ini. Resepsinya kok nggak enak sekali jawabnya. Kita akan komplain ini, komplain itu, komunikasinya kacau balau, problem solvingnya kacau balau. Sehingga akhirnya bisa bangun gedung yang megah mewah, tetapi manajemennya kacau balau, akhirnya jadi aset mangkrak, ngalami kerugian, habis. Tapi aset yang sama dikasih di manajemen hotel yang hebat. Itu brandnya saja sudah punya power bisa membuka jalan, mendatangkan orang yang tadinya tidak bisa. Karena power dari brand itu sendiri. Ya. Dan kemudian mainnya sudah beda. Semuanya sama tetapi dikelola dengan berbeda. Sekarang justru malah menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Itu bedanya main kelas sendiri sama main undergrad management. Hari ini sekali lagi saya mau beritahu saudara, Jesus Management is the best life management. Manajemen kehidupan yang terbaik kalau kita serahkan hidup untuk ngikut manajemennya Yesus. Mulai hari ini kita akan menikmati hidup yang luar biasa. Kita akan mengalami masa depan yang gilang gemilang dan sukacita serta kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Mari kita baca apa yang Yesus katakan di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Kali ini kita akan baca dalam Alkitab BIMK, versi bahasa Indonesia masa kini. Yesus ngomong begini, datanglah kepadaku, kamu semua yang apa? Lelah dan apa? Merasakan beratnya beban. Siapa nih di sini yang merasa lelah dan merasa hidup ini berat banget? Tahu nggak saudara, itu akibat dari mismanagement. Kalau hidup kita mismanagement, akhirnya berat, suntuk. Ya, berapa banyak dari saudara yang hari-hari ini susah tidur, terus pencernaan terganggu, vertigo, migrain. Berapa banyak dari saudara yang waktu-waktu ini perasaannya campur aduk. Antara benci, marah, jengkel, tapi nggak berdaya. Saya mau ngomong sama saudara. Yesus ngomong, marilah datang kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Karena hidup kita kalau mismanagement, hasilnya berat, hasilnya susah. Tapi hari ini kita bersyukur, Yesus ngajak kita datang kepada dia, gabung sama manajemennya. Apa yang dia tawarkan? Mari kita baca berikutnya tawaran Yesus ini. Aku akan menyegarkan kamu. Jadi hari ini apapun situasi kondisi saudara, mungkin saudara sedang banyak takutnya, khawatirnya, tertekannya, stresnya. Saya berdoa ya, mungkin datang dalam keadaan seperti itu oke. Tapi hari ini Anda mengalami perjumpaan dengan Yesus. Nanti ketika pulang jiwamu sudah disegarkan, sudah dipulihkan, sudah dibaharui oleh Tuhan Yesus. Amin. Ayat 29, ikutlah perintahku dan belajarlah daripadaku. Ini tawaran gabung ke manajemennya Yesus. Ikutilah perintahku. Kalau saudara ikut manajemennya Yesus, ada perintah, ada SOP, ada manual yang harus engkau ikuti. Beda loh. Kalau saudara jalan sendiri kan ya mikir sendiri, jalan sendiri. Kalau saudara di bawah satu manajemen, katakanlah franchise management, Anda nggak bisa mengelola restoran itu dengan pikiran saudara sendiri. Anda harus ngikutin perintahnya, instruksinya, SOP-nya, manualnya. Sama halnya dengan Yesus. Kalau saudara ngikutin perintahnya Yesus, SOP-nya, manualnya, dokumen-dokumennya di situ.
Anda ikutilah perintahku dan apa tadi? Belajarlah daripadaku. Ini tawaran masuk manajemennya Yesus. Mari kita lihat. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan merasa segar. Karena perintah-perintahku apa? Menyenangkan. Dan beban yang kutanggungkan atasmu ringan. Lihat saudaraku, tadinya mismanagement dalam kehidupan akhirnya berat, depres, susah. Tapi sekarang dikelola sama Tuhan Yesus, yang berat jadi ringan. Saya berdoa setiap beban berat yang di pundak saudara diangkat jadi ringan. Hidup saudara jadi menyenangkan. Hidup bersama Yesus indah. Jiwamu fresh again. Jiwamu segar kembali. Amin. Kita hidup punya purpose of life. Hidup kita terarah. Kita berbuah lebat. Produktivitas kita tinggi. Hidup di dalam manajemennya Yesus. Siapa mau hidup di dalam manajemennya Yesus? Mari kita lihat keuntungannya. Hidup di bawah manajemen Yesus. Nomor 1, manajemen Yesus pasti menyelamatkan. Tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan. Dia akan menyertai dan dia akan menyelamatkan. Yesaya 45 ayat 22. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu apa? Diselamatkan. Jadi kalau saudara datang sama Tuhan, Anda akan diselamatkan. Anda bergabung sama manajemennya Yesus, Anda tidak dibiarkan. Anda akan diselamatkan. Oke, Paulus dan Silas mengalami ini. Mereka orang-orang yang diurapi Tuhan, mereka rasul-rasul yang hebat, mereka pergi dalam misi memberitakan Injil, tapi ternyata kesandung masalah. Mereka ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Berapa banyak dari saudara juga ngerasa seperti Paulus dan Silas. Sudah ibadah, bahkan pelayanan lagi. Belajar ngikuti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi. Tapi kenapa kok masih kesandung masalah? Kenapa kok sampai hari ini keuangan saudara masih terpenjara? Dengan beban hutang yang besar sekali. Mungkin kebahagiaan saudara yang terpenjara dalam keluarga saudara. Karena ada satu kesalahan yang mengakibatkan semuanya jadi kacau, berantakan. Mungkin itu yang Anda alami. Dan itu yang dialami oleh Paulus dan Silas. Mereka dalam kondisi yang terjepit, mereka dalam kondisi yang terdesak, mereka dipenjara. Tapi satu hal yang pasti gini, selama hidup kita under Jesus management, memang masalah tetap terjadi, tapi kita tidak sendiri. Ada pertolongan, ada backup, ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan caranya yang ajaib Tuhan bekerja, Tuhan kirimkan stafnya, malaikat-malaikatnya untuk datang. Dan kemudian keajaiban terjadi, Paulus dan Silas bebas dari penjara. Saya mau yakinkan saudara, akan ada orang-orang di tempat ini, sebelum keluar dari pintu itu, sebelum pulang dari ibadah ini, kelepasan sudah terjadi, kebebasan sudah terjadi. Amin. Dalam nama Yesus, keajaiban jadi milik saudara. Kenapa? Karena manajemen surga gak tinggal diam, gak lepas tangan. Oke. Kalau Anda WA ke surga, fast response. Itulah manajemen surga. Dan saya percaya Anda akan alami secara pribadi di dalam kehidupan saudara. Di tengah masalah yang engkau hadapi. Saya sebagai hamba Tuhan juga enggak luput dari yang namanya masalah. Yang namanya masalah ada saja. Jadi kalau di mimbar ceritanya, mujizatnya, ceritanya kuasa Tuhannya, jangan Anda berpikir semuanya lancar dan gak pernah ada halangan. Yang namanya halangan selalu saja muncul. Yang namanya masalah selama hidup selalu ada.
Tapi bedanya kalau kita di luar manajemen Yesus, yang ngadepin sendirilah. Namanya juga di luar manajemen, ngurus sendirilah. Tapi kalau saudara under Jesus management, Anda ngurus, tapi Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Minggu lalu, salah satu masalah yang kita hadapin, flight saya, penerbangan saya di cancel. Gara-gara banjir Dubai sana, konflik Timur Tengah, Israel, Iran, dalam sehari 2 hari, ribuan flight di cancel. Kita nggak dikasih tahu, kita sudah sampai bandara, kacau semua keadaan di sana. Dan kita nggak bisa terbang, memang tidak bisa terbang. Kita tanya sama mereka, kapan kita bisa berangkat? Mereka ngomong nggak tahu. Loh, gimana? Terus kita desak lagi, dijawab paling cepat 5 hari lagi. Hah? 5 hari lagi. Saya ngomong nggak bisa, saya harus pulang, saya harus khotbah. Saya ngomong sama istri saya, cari tiket pesawat yang lain, kita ganti pesawat. Wih, gagah ngomongnya saudaraku. Begitu dicari, harganya sudah gila. Waduh, nggak mungkin ini sudah gila banget. Harganya kita nggak mungkin ke situ. Ya kita terpaksa tunggu, kita ngikutin. Jadi masalah tetap terjadi. Tapi di tengah masalah apa yang kita lakukan? Nomor 1, berdoa. Dan percaya kita nggak ngadepin ini sendiri. Tapi kita punya manajemen yang membackup kita. Kita punya Tuhan yang menyertai kita. Dan all is well. Semuanya baik. Ngadepinnya masalah, tapi mulutnya bukan ngomong masalah. Ngadepinnya masalah, mulutnya ngomong all is well. Semuanya baik. Waktu kita persekutuan keluarga, saya ngomong sama anak-anak saya. Allah di pihak kita. God is for us. God is for us, Allah di pihak kita saat penerbangan kita lancar. Tapi Allah juga di pihak kita saat penerbangan kita cancel. Allah di pihak kita saat semua yang kita harapkan terjadi. Allah tetap di pihak kita saat seolah-olah semuanya kacau balau dan berantakan. Allah tetap di pihak kita. Kenapa? Keyakinan itu kalau saudara punya, itu keyakinan yang akan menyenangkan hati Tuhan. Karena seringkali tanpa terduga di balik semua kejadian ini dan itu, Tuhan merangkaikan dan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan pertolongan dalam hidup kita. Jadi ya sudah, kita mulai berdoa dan kita minta tolong sama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berusaha sungguh-sungguh. Jadi bukan pasif ya. Bukan setelah berdoa sudah gak ngapa-ngapain. No. Kita berjuang, kita fight, kita cari akses ini. Akses itu kita coba begini, coba begitu, gini, gitu terus dengan maksimal. Dua-duanya itu kita perlu lakuin loh. Kadang-kadang sebagian orang cuma salah satu. Sebagian orang cuma berusaha sendiri. Seolah-olah gak punya pertolongan dari atas. Ya sudah itu jalan sendiri, berjuang diri. Tapi sebagian orang cuma minta tolong, gak ngapa-ngapain. Ya, namanya juga Allah turut bekerja. Bukan Allah kerja sendiri. Kita kerja, Allah kerja. Partnership. Jadi kalau saudara ngalami masalah apapun dalam hidup saudara, hari ini percaya Allah pasti tolong saudara. Allah pasti bekerja dalam hidup saudara. Tapi yang kedua, berjuanglah semaksimal mungkin. Dan sementara kita mulai berjuang, yang pertama Tuhan buka jalan. Tuhan kasih kemudahan. Dikasih hotelnya dulu. Dan hotelnya cukup bagus. Dikasih 3 kamar lagi buat 5 orang kita sekeluarga. Dikasih 3 kamar saudaraku. Makannya semuanya ditanggung sama mereka. Ya sudah, oke. Malam pertama. Malam kedua tiba-tiba kita dikabarin siap berangkat sekarang. Kita tanya sama teman-teman yang sama-sama orang Indonesia kan banyak juga yang bingung. Kita tanya gimana, sudah dapat belum? Belum, masih belum ngerti kapan terbangnya. Belum ada kabar apapun. Tapi kita dipersingkat, ngalami masalahnya sama. Tapi enggak berjuang sendiri. Ada pertolongan
dari Tuhan. Oh, mulai hari ini dalam setiap masalah hidupmu, nggak lagi sendiri. Ada pertolongan, ada kekuatan, ada akses dari Tuhan, ada keajaiban yang daripada Tuhan. Kalau kita under Jesus management. Cerita kayak gitu tuh saya bisa ceritain nggak habis-habis sama saudara. Karena itu pengalaman kita sehari-hari yang unending, nggak pernah berhenti. Backup surga itu very consistent, sangat konsisten dan terus menerus kita alami dalam hidup kita. Di tengah semua masalah yang terjadi, all is well. God is for us. Oke, kita yakin banget manajemen kita very credible, very competent. Ya, kita yakin banget kasih setianya selalu baru tiap pagi. Bahkan sekalipun kita tidak setia, Yesus tetap setia. Dia sangat mengasihi kita. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ada di dalam manajemen Yesus, kita tidak akan dipermalukan. Roma 9 ayat 33b. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saya mau deklarasikan ya untuk hidup saudara. Masalah yang kau alami ini tidak akan dibiarkan mempermalukan saudara. Bahkan Tuhan akan memakainya untuk mempermuliakan. Ini kesaksiannya Daud. Ada di bawah manajemennya Tuhan. Kita baca di Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Kita lihat testimoninya Daud ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saya tanya sama saudara, artinya Daud ada di dalam manajemennya Tuhan apa tidak? Yes, karena berkenan di hatinya, di hadapannya. Ayat yang ke-24, Daud ngomong begini. Apabila ia jatuh. Siapa yang jatuh? Yang berkenan di hadapannya ternyata ngalami juga kepleset. Ternyata diizinkan juga ngalami yang namanya kejatuhan. Coba Anda lihat aja kisah Daud. Dia baru mengembalakan kambing domba. Muncul beruang. Datang singa, mau menerkam. Bukan hanya mengancam keselamatan domba-dombanya, tapi termasuk Daudnya juga terancam nyawanya. Anda lihat saja hidup Daud, baru saja dapat promosi naik tinggi. Berhasil ngalahin Goliat. Enggak lama. Secepat naiknya, secepat juga dibantingnya. Kehilangan segalanya. Kenapa? Karena Daud dikejar-kejar hendak dibunuh Raja Saul. Daud maunya di keluarga itu rukun, semuanya baik. Ternyata ada ular beludak di keluarganya. Absalom, bahkan anak kesayangannya sendiri. Itu yang mengacaukan segalanya. Padahal Daud ini orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang dituntun oleh Tuhan. Orang yang ada di dalam manajemennya Tuhan. Kepleset juga. Ngalami masalah juga. Sempat jatuh juga. Buat saudara yang mengalami masalah dalam hidup saudara, walaupun saudara sudah ini, sudah itu, ingat Daud juga mengalami hal yang sama. Mungkin saudara kehilangan orang yang Anda sayangi, tiba-tiba Anda sudah doa, berjuang, tolong Tuhan, sembuhkan. Tapi hasilnya beda. Atau mungkin sahabat saudara dekat yang selingkuh sama suami saudara sendiri. Itu kayak kita ketampernya kayak apa, kayak mau pingsan aja mungkin. Kita sudah kayak gak tahu lagi mau gimana. Mungkin orang yang Anda percayai itu yang mengkhianati saudara. Sehingga semua yang Anda bangun ludes. Dan di usia senja saudara, Anda harus memulai kembali dari bawah, dari nol. Daud itu gitu loh. Setelah dia bangun semuanya, dia kehilangan segalanya waktu Absalom memberontak. Masih ingat gak saudaraku? Kehilangan kayak harus starting dari awal lagi semuanya. Kepleset jatuh. Mungkin itu yang engkau alami. Tapi hari ini, saudara pegang firman Tuhan ini. Buat saudara yang ada di dalam manajemennya Tuhan. Apabila engkau jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab
Tuhan menopang tanganmu. Hidupmu ditopang oleh Tuhan. Kesehatanmu ditopang oleh Tuhan. Masa depanmu ditopang oleh Tuhan. Keluargamu ditopang oleh Tuhan. Amin. Jadi hari ini pegang itu. Tuhan menyelamatkan. Tuhan malah mempermuliakan. Daud memang anaknya tuh kayak Absalom tadi saya ngomong. Ular beludak yang ngacoin semuanya. Mungkin Daud kalau doa seperti kebanyakan orang akan protes sama Tuhan. Kenapa kok keluargaku kayak kacau semua gini? Tapi ternyata diizinkan Tuhan terjadi untuk ngetes hatinya Daud. Dan memang terjadi, ya sudah. Mau gimana lagi? Absalom pilihannya kayak gitu. Ya, tapi Daud responnya benar, diterima sama Tuhan, diganti sama Tuhan. Tuhan ngasih janji sehingga yang namanya Mesias, sang juru selamat dunia harus disebut anak Daud. Tadinya anak kesayangannya rusak, diganti Mesias, anak Daud. Mungkin engkau sedang kehilangan yang sangat berharga, yang paling engkau sayangi. Dan itu sakit banget. Tapi yang Anda tidak tahu, di depan nanti Tuhan menyediakan yang berlipat-lipat kali ganda. Lebih indah dari yang Anda pikirkan dan bayangkan di dalam benak saudara. Amin. Daud benar harus menghadapi singa, beruang, dan nyawanya jadi taruhan. Tapi ternyata singa dan beruang itu diizinkan Tuhan bukan untuk membinasakan Daud, tetapi untuk mempersiapkan Daud supaya ready ketika Goliat muncul, Daud hadepin. Karena kalau belum menang lawan singa, belum menang lawan beruang dulu, langsung Goliat mati Daud. Jadi ternyata masa singa dan beruang yang diizinkan Tuhan dialami oleh Daud semata-mata untuk mempersiapkan Daud supaya ketika Goliat muncul, Daud bisa menghadapi dan mengalami kemenangan yang besar. Mungkin dalam hidupmu saat ini engkau lagi menghadapi singa-singa di rumahmu, beruang-beruang di kantormu, kalajengking di perumahanmu atau apapun itu bahasanya. Ya. Dan kalau kita lagi ngadepin gitu, yang ada tuh berat, yang ada tuh gak enak di hati. Saya dalam awal pelayanan ngalami juga ngadepin singa, beruang, apa tadi? Kalajengking, ular beludak, semua kebun binatang semua saudaraku. Jurusnya mereka macam-macam. Ada yang memagut, ada yang nusuk dari belakang, ada yang menipuan, ada yang jurusnya macam-macam. Dan ketika ngalami semuanya itu di hati gak gampang. Anda yang ngalami, yang pernah saya alami itu, Anda ngerti yang saya ngomongkan. Ngadepin singa dan beruang itu gak gampang. Itu kayak kita, mungkin saraf itu sudah kayak tegang semuanya, kayak mau meledak terus kayak tarik nafas terus. Saat ngadepin gak gampang, tapi hari ini setelah melalui semuanya itu, saya bisa bersaksi dan ngomong sama saudara, saya bersyukur sama Tuhan. Karena kalau saya gak diizinkan ngadepin singa, saya gak dilatih dulu ngadepin beruang, saya gak ready untuk babak berikutnya yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya. Justru singa dan beruang dipakai oleh Tuhan untuk apa? Tuhan melatih tanganku bertempur. Dan jari-jariku untuk berperang. Sekarang ngerti, oke silahkan singa maju, beruang maju, kita ngerti ngadepinnya gimana. Dan dengan mudah kita tackle itu. Karena kita sudah pernah. Daud dengan mudah ngalahin Goliat. Bukan cuma Goliat, itu keluarganya Goliat. Semua raksasa-raksasa ditaklukkan dengan mudah. Kenapa? Dia sudah melalui yang susah. Sehingga dia bisa menghadapi. Dia sudah ready untuk itu. Mungkin saat ini yang kau hadapi itu enggak gampang buat saudara. Tapi Anda harus ngerti. Alkitab ngomong, baik anak muda itu di stretch out. Waktu masih muda menderita itu bagus. Kenapa? Karena itu pelatihan yang mempersiapkan saudara untuk kemuliaan yang lebih besar. Yang Tuhan sediakan di depan saudara. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi singa apapun, beruang apapun yang Anda hadapi hari ini, sadari satu hal, Anda nggak ngadepin sendiri. Ada manajemen,
ada Yesus yang mau menyertai saudara. Ada Yesus yang sedang melatih saudara. Ada Yesus yang akan terus membackup saudara. Haleluya. Sekali lagi, siapa yang mau ada di dalam manajemennya Yesus? Gimana caranya kita bisa masuk dalam manajemennya Yesus? Nomor 1, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di situ starting point-nya kita masuk di dalam manajemen Yesus. Jadi ibaratnya kalau artis mau masuk di dalam satu manajemen, artis yang powerful ya, pasti ada starting point dong. Titik awalnya syarat pertama apa? Nomor 1 ini. Nah ini nomor 1, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, Dia Allah yang turun ke dunia, jadi manusia, mati bagi kita di kayu salib, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, jadikan Yesus satu-satunya. Kalau saudara ikut di manajemennya Yesus, jangan mendua. Satu-satunya. Kenapa? Karena keselamatan hanya datang melalui nama Yesus. Oke, kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena kita kudus, kita suci, kita benar, terus kita bisa masuk surga. Anda harus ngerti itu. Surga itu saudaraku tempat yang sempurna. 100% pure, 100% holy, 100% righteous, 100% good, 100% baik, 100% kudus, 100% benar. Jadi kalau ada manusia yang 99% baik, tapi 1% jelek, jahat, bisa nggak masuk di tempat yang sempurna itu? Mungkin sudah ngomong ya nggak apa-apa toh. Coba sekarang saudara gini. Anda dikasih air mineral 100%, 100% murni. Cuma kasih 1% kotoran binatang masukin. Mau nggak diminum? Surga itu tempat yang sempurna, beda sama di dunia. Untuk masuk surga harus 100%. Padahal kita manusia nggak ada yang 100%. Nggak ada yang sekudus itu, nggak ada yang sebenar itu, nggak ada yang sebaik itu. Kebaikan kita masih terlalu jahat. Kebaikan manusia itu kadang jahat loh saudaraku. Manusia nggak dirinya kudus itu kotor loh. Standarnya siapa? Jadi kalau kita bisa masuk surga, saya mau ngomong sama saudara, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekudusan dan kebenaran kita, tetapi karena anugerah yang dari Tuhan, karena kasih-Nya yang besar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang jadi masalah sama Kristen progresif. Sebenarnya saya mau bahas minggu lalu gara-gara pesawat sih. Oke. Saudara harus tahu gini. Kristen progresif percaya mereka bisa selamat tanpa Yesus. Oke. Mereka merasa mereka bisa masuk surga karena mereka baik, mereka benar, mereka kudus. Maka mereka layak masuk surga. Bukan karena kasih Tuhan, bukan karena dilayakkan dan diampuni dosanya oleh Tuhan. Kristen progresif. Mereka menerima Alkitab bukan sebagai firman Allah. Tapi Alkitab buat mereka cuma buku panduan berbuat baik. Dan mereka memposisikan diri di atas Alkitab. Mereka jadi hakimnya dari Alkitab. Oke, mana ayat-ayatnya? Ini benar. Ini salah, ini sudah gak relevan. Jadi mereka di atasnya Alkitab. Alkitab yang dihakimi sama mereka. Oke, Kristen progresif saudaraku membuang yang namanya supernatural. Membuang yang namanya kuasa Allah. Cuma percaya sama yang natural, yang logis saja. Jadi buat mereka, mereka hanya mau menyembah Allah yang logis. Mereka gak mau menyembah Allah yang
melampaui, lebih besar daripada akalnya manusia. Oke, itu sama seperti kayak menerima Yesus tapi menolak Kristus. Jadi orang Kristen tapi tidak pernah mengalami Kristus. Makanya kalau Anda dengarkan pembahasannya, saudara akan melihat pembahasannya cuma teori tentang Tuhan. Tapi bukan ngalami Tuhan secara pribadi. Doa saya semua jemaat keluarga Allah di tempat ini, saudara bukan cuma teori tentang Tuhan. Anda bukan cuma sekedar liturginya, tetapi Anda punya pengalaman pribadi bersama dengan Yesus. Anda kenal Yesus secara pribadi. Anda ngalamin Yesus secara pribadi dalam hidup saya, saudara. Saya sama Pastor Nita, karena kita suami istri, kita hidup bersama dan saya selalu ada bersama dengan dia setiap hari. Mungkin perspektif saya sama saudara, kalau saudara hanya kenal Pastor Nita lewat YouTube, atau mungkin di mimbar seperti ini, saudara mungkin bisa cerita tentang Pastor Nita. Tapi kemungkinan besar perspektif saudara yang tahu dari jauh Pastor Nita sama saya yang hidup tiap hari bersama Pastor Nita akan beda. Kristen progresif itu mereka tahu teori macam-macam tentang Tuhan tapi tidak ngalami Tuhan secara pribadi. Doa saya, Anda ngalami kuasanya secara pribadi. Yang nyata, yang berkuasa, yang hebat di dalam hidup saudara. Anda ngalami kasihnya, sukacitanya, damai sejahteranya. Anda menikmati kebaikannya. Anda dipenuhi dengan hikmatnya. Anda ngalami kepenuhan rohnya. Di dalam hidup saudara. Tepuk tangannya, boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang sana bicara teori tentang Tuhan. Tapi kita kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita. Itu dua hal yang sama sekali berbeda. Kekristenan bukan tentang agama. Kekristenan itu adalah hubungan pribadi kita. Jalan setiap hari bersama dengan Yesus. Amin. Karena itu jadikan Yesus satu-satunya. Dilanjutkan sama yang ketiga, buat covenant sama Yesus. Alkitab ngomong gini, bisakah dua orang jalan bersama kalau tidak berjanji? Jadi untuk dua jalan bersama harus ada janji, harus ada kesepakatan. Oke ya jalan ke sana, setuju, ayo jalan-jalan. Tapi kalau yang satu mau ke sana, yang satu mau ke situ, bisa nggak mereka jalan bersama? Nggak bisa, harus ada apa tadi? Janji. Itu firman Tuhan di Amos ya tadi. Amos berapa? 3 ayat 3 atau berapa tadi? Ya. Coba semuanya katakan janji. Lebih keras katakan perjanjian. Hidup kita di dalam Tuhan itu hidupnya harusnya dalam perjanjian. Baru saudara bisa mengalami semua janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya, di dalam Alkitabnya. Pasti terjadi dalam hidup saudara. Oke. Kita kasih tepuk tangan dong yang paling meriah buat Tuhan kita. Kalau saudara seorang artis yang cuma ngerti oh ada manajemen artis, wah bagus ya, wah hebat ya, luar biasa ya. Tapi belum teken kontrak. Kira-kira dapat semuanya itu apa tidak? Enggak dong. Itu tersedia tapi belum bisa Anda dapatkan. Teken kontrak, ada janji dulu, baru jalan. Oke, itu yang namanya perjanjian. Dan kalau sudah teken kontrak harus konsekuen. Dua pihak harus konsekuen, artisnya harus konsekuen. Begitu teken kontrak, dia harus ngikuti aturan mainnya manajemen. SOP-nya, manualnya harus diikuti. Pagi dia bangun, mungkin dia lagi nggak mood, dia kepengennya tidur lagi. Tapi kalau sudah kontraknya, pagi mulai aktivitas, harus begini, harus begitu. Saya mau tanya, mood nggak mood tetap harus jalan nggak? Harus jalan, itu perjanjian. Dan karena itu, manajemennya akan support dia full, akan backing dia full. Banyak orang Kristen curang. Sama Tuhan mau dapat
janji-janjinya. Tapi kita nggak mau hidup komitmen dalam perjanjian. Makanya buat saya saudaraku, ibadah kayak gini tuh bukan ibadah kalau nggak hujan, ibadah kalau ada waktu. Kenapa? Hujan nggak hujan, ada waktu nggak ada waktu, saya harus ibadah. Kenapa? Karena ini adalah perjanjian. Ini sebuah komitmen. Buat saya melayani Tuhan itu komitmen. Buat saya mentaati firman Tuhan itu adalah sebuah komitmen. Saya mood gak mood, saya ada gak ada, saya mau gimana pun, saya harus komit. Kalau kita jadi pelaku firman Tuhan masih dalam posisi yang, kalau ini saya setuju. Tapi yang ini saya kayaknya gak mau deh. Ya, Anda jalan sendiri dong. Kalau gitu gak usah under management. Yang namanya orang under management, Anda ngikutin paketnya itu. Oke, ya. Anda misalnya mau ngambil, Anda pemilik gedung hotel mau ngambil manajemen hotel. Semua peraturannya Anda ikuti. Makanya Yesus ngomong ikutilah perintah-perintahku. Belajarlah daripadaku. Karena itu cara hidup di dalam manajemennya Yesus. Hanya ketika kita ada dalam perjanjian. Saya mau yakinkan saudara, Tuhanmu itu Allah yang hidup. Kuasanya masih tersedia seperti 2000 tahun yang lalu. Dia menyatakan kuasanya. Hari ini pun kuasa itu tersedia untuk engkau alami secara pribadi di dalam kehidupanmu. Karena itu mulai hari ini hidupi kehidupan saudara sebagai perjanjian. Bukan penjajakan. Banyak orang kebalik nih penjajakan. Oh ya coba dulu. No, bukan penjajakan. Bukan kalau mood, bukan kalau enak. Makanya kita kayak kenapa kok doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya kok kita nggak ngalami. Kenapa cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya semuanya ditambahkan. Kok nggak ngalami. Berapa banyak orang Kristen merasa nggak ngalami firman-Nya. Padahal itu pasti terjadi. Pertanyaannya, Anda di dalam perjanjian atau di luar perjanjian? Karena itu menentukan. Kemanfaatannya tersedia. Tapi yang di dalam perjanjian yang terima. Dan yang terakhir, yang keempat. Belajar ikuti instruksi Tuhan. Instruksi manajemen. Karena Alkitab itu pokok yang utama dan gak boleh keluar sama sekali dari situ. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, Anda harus ngerti, Roh Kudus itu bisa ngasih instruksi. Roh Kudus itu bisa ngasih tahu saudara, kamu ketemu sama orang itu loh. Kamu lakukan yang kayak gini. Ini jangan gini, ini rubah jadi kayak gitu. Roh Kudus itu bisa bicara loh saudara. Dan Anda bisa dengar suaranya loh. Kalau Anda belum dengar suaranya, bukan berarti Roh Kudus belum bicara loh. Karena saya yakinkan saudara, Tuhan kita hidup dan dia berbicara. Kalau telinga rohani kita terbuka, kita akan mendengar suaranya. Oke? Dan hidup kita dituntun. Ngikuti instruksi Tuhan. Seperti Paulus. Paulus itu buat perencanaan dalam pelayanannya. Tapi dia harus pegang ikuti instruksi Tuhan. Kita baca aja ayatnya supaya jelas ya. Di Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-7. Pemain musik bisa maju ke depan semuanya. Saya bacakan buat saudara. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi, perhatikan saudaraku. Tetapi, apa ditulis di sana? Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah kita nggak tahu dalam bentuk apa Tuhan ngeblok mereka. Tapi dicatat Roh Yesus tidak mengizinkan. Padahal mau berbuat baik. Padahal mau memberitakan kabar baik. Di Bitinia. Tapi diblok. Jalannya ketutup semua. Mereka nggak ngerti kenapa ya kok ketutup semua. Mereka doa sama Tuhan. Malamnya dalam ayat-ayat berikutnya dicatat. Mereka dapat mimpi dari Tuhan. Dapat penglihatan. Ada orang Makedonia yang melambek-lambekkan tangan. Memanggil mereka. Dan waktu mereka doa diskusi, mereka mengambil kesimpulan. Roh Yesus mengarahkan ke situ. Jadi Roh Yesus ngeblok, gak ke Bitinia, mengubah ke mana? Makedonia.
Di situ mereka belajar peka, mereka taat, mereka jalan ke Makedonia, dan di luar dugaan, di luar rencana, boom, revivalnya besar sekali. Dari satu Makedonia, itu satu Eropa dimenangkan penuh kemuliaan Tuhan. Paulus yang sama dengan segala daya upayanya, kalau ke Bitinia mentok-mentok. Begitu jalan ke Makedonia karena ngikuti instruksi Tuhan, revivalnya besar. Dalam hidup kita juga gitu. Kalau saudara semuanya mikir sendiri, jalan sendiri, buat rencana sendiri, buat rencana harus. Tapi belajar peka itu penting sekali. Saya pernah punya pengalaman ini. Roh Yesus menghalangi saya. Seperti yang tadi kita baca ayat itu. Sekian tahun yang lalu, waktu saya domisili masih di Jogja, saya punya kerinduan, gereja kita punya tempat milik sendiri. Jadi kita mulai hunting tempat, cari tanah, cari gedung. Kita mau dapat, kita mau cari. Dan kalau saya ngomong tiap hari itu bukan bahasa kiasan. Itu memang saya hidupi dan saya berjuang sungguh-sungguh untuk itu. Tapi aneh ya saudaraku ya, gak dapat loh. Gak bisa. Harusnya kalau punya uang, mau beli tanah atau gedung, bisa apa tidak? Gampang apa tidak? Harusnya gampang. Kalau mau jual itu butuh tunggu waktu. Siapa yang mau beli? Tapi kalau mau beli asal punya uang kan jadi. Benar nggak? Tapi nggak bisa loh saudara. Berulang-ulang batal, gagal, selalu nyampe di notarisnya batal. Belum apa-apa sudah deal, lepas lagi. Sampai saya bingung. Saya ngerasa itu tadi. Roh Yesus menghalangi. Sampai saya buktikan ya. Saya ajak beberapa pengurus gereja. Ayo kamu ikut buktiin sendiri omongan saya ya. Kita kayak di blok ini, gak bisa apa-apa ini. Saya ajak jalan, ayo kita jalan. Cari tanah yang dijual mana. Oh itu tulis dijual, kita telepon. Berapa luasnya, berapa harganya. Dia sebut misalnya per meter 10 juta. Tanpa banyak ngomong, saya langsung oke. Gila kan? Begitu ke notaris, batal. Segila itu saudaraku. Dan itu bukan terjadi 3 kali, 4 kali. Itu belasan puluhan kali. Saya ngerti roh Yesus menghalangi. Di saat yang sama ketika saya berdoa sama Pastor Neta. Dan diteguhkan Pastor Obaja. Kita ngerasain Roh Kudus suruh kita pindah ke Jakarta. Jadi ternyata sengaja kita diblok di situ supaya kita ngikuti tuntunan Tuhan itu. Kalau enggak, ini masih belum kebuka ini, belum sadar ini, telinga ini. Sampai akhirnya kita belajar taat. Butuh waktu lama sih, sekitar 2 tahunan untuk bergumul. Kenapa? Karena Jogja itu, gereja itu buat kita kayak our firstborn gitu, anak sulung kita. Kita memulai itu, kita mencurahkan semua hidup kita di situ. Jadi kayak ninggalin tuh impossible. Apalagi waktu di Jakarta memulai dari bawah, itu kayak impossible. Sampai akhirnya ya sudah, kita ngerti Tuhan sedang berbicara, kita ngikutin. Begitu kita pindah di Jakarta, benar-benar seperti Paulus tadi, tidak terduga saudaraku. Tadinya cari tempat satu aja susah banget. Begitu ngikuti instruksi Tuhan pindah Jakarta, itu semua pintu dibuka. Dan tiba-tiba kita dapat tanah di Jogja, di Jakarta, di Solo, di berbagai kota, di Indonesia. Tuhan kasih lagi, Tuhan kasih lagi, Tuhan kasih lagi. Terus menerus di luar dugaan dan bayangan kita. Kitanya sama, sayanya sama. Anointingnya sama. Tapi kalau dihalangi sama roh Yesus, sama didukung sama roh Yesus, roh kudus ini, hasilnya beda loh. Makanya belajar peka ngikuti instruksi Tuhan. Mau gak belajar peka ngikuti instruksi Tuhan? Itu manajemen saudara. Dan saya mau sampaikan sama saudara. Saya tanya sekali lagi, siapa yang mau ngikuti instruksi Tuhan?
Saya mau sampaikan, terserah saudara. Saya percaya ada satu instruksi yang Tuhan mau jemaat keluarga Allah sekarang lakukan. Apa itu? Doa puasa. Loh, yang amin 3 orang kan? Memang daging itu selalu. Apalagi saya tambahin 40 hari. Wow, tambah seru nih. Daging gak gampang. Tapi ngikuti instruksi Tuhan itu butuh bayar harga. Saya doa sama Tuhan, kenapa Tuhan? Sekalipun ini sesuatu yang rutin kita lakukan tiap tahun. Tapi kali ini Tuhan bicara sama saya melalui doa puasa 40 hari tahun ini. Tuhan mau memberikan kepekaan rohani kepada saudara. Tuhan mau membuat telinga roh kita ini terbuka untuk bisa mendengar suaranya. Dapat tuntunannya. Mata rohani kita tercelikkan untuk melihat apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Dan manusia roh kita dibangun, terima anointing untuk mengalami great multiplication. Anda buktiin saja, alami Tuhan. Ikuti instruksinya. Nanti Anda akan melihat hal-hal yang di luar pikiran dan bayangan saudara. Anda mau? Mari nyanyikan lagu ini. Bangkit berdiri. Dua tangan kita, mari katakan. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan iman-Mu. Tetap setia pada perjanjian-Mu. Amin. Sekali lagi, segenap hati, katakan. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan iman-Mu. Tetap setia pada perjanjian. Jadikan hidup di bawah manajemen Yesus itu adalah hidup perjanjian. Jadi itu sebuah komitmen. Dan starting pointnya adalah kita buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Maka kita akan terima pengampunan dosa dan anugerah keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga. Anda yang mau itu, angkat 2 tangan saudara, mari ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, selamatkan aku ya Tuhan. Mulai saat ini, aku mau ikut Yesus, melayani Yesus. Hidupku jadi milik Yesus. Dan aku percaya, aku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang berikutnya, siapa di sini mau diberikan kepekaan rohani untuk mendengarkan suara Tuhan? Karena itu perlu ya saudaraku, kita dikasih sama Tuhan, ditolong oleh Roh Kudus. Kita nggak bisa cuma berusaha dengerin sendiri. No, kita butuh pertolongan Roh Kudus untuk mendengar suaranya. Anda yang mau itu, mari angkat 2 tangan saudara dan katakan, ya Roh Kudus, beri aku kepekaan rohani. Aku mau belajar mengikuti tuntunan-Mu. Mari sekarang semuanya berdoa. Semuanya berdoa. Oh, ajari aku Tuhan. What to do? Apa yang harus aku lakukan?
menghandle anak-anakku ini. Apa yang harus aku lakukan? Menangani urusan dalam pernikahanku ini. Tuhan, show me your way. Show me your way. Tunjukkan jalanmu. Seperti engkau menunjukkan jalan kepada Paulus ke Makedonia. Show me your way. Show me your way, Lord. I want to hear your voice. Aku mau dengar suaramu. Aku mau ikut tuntunanmu. Berbicaralah ya Tuhan. Ajari aku ya Tuhan. Amin. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian. Amin. Jadikan ku hamba milik-Mu, tetap setia pada perjanjian. Jadikan ku hamba milik-Mu. Yang terakhir katakan, tetap setia pada perjanjian. Jadikan ku hamba milik-Mu. Haleluya. Thank you Jesus. Amin. Siapa yang diberkati hari ini? Kita kasih tepuk tangan buat Yesus Kristus yang luar biasa. Sementara saudara masuk dalam doa puasa, karena sebenarnya sudah Senin kemarin, 22 April kita mulai doa puasa. Nah buat Anda yang belum mulai, saya ajak mulai besok Senin. Hitung sendiri 40 hari. Oke, saya tahu ini Roh Kudus yang bicara, dan memang kalau Roh Kudus bicara itu butuh ketaatan. Butuh kita ngomong, Tuhan aku mau belajar ngikutin instruksi Tuhan. Ayo doa puasa. Dan sementara kita doa puasa saudaraku ya 40 hari ini. Nanti tanggal 9 April kita akan mulai masuk dalam KKR. Diawali kenaikan Tuhan Yesus. Setelah itu selama 10 hari berturut-turut tanggal 10 sampai 19. Kita akan ada KKR pencurahan Roh Kudus. Yang akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan baik di dalam gereja kita maupun dari luar. Dari dalam negeri maupun dari luar. Yang saya percaya 10 hari itu pesta rohani, revival, lawatan Roh Kudus yang dahsyat. Dan kepenuhan Tuhan kita alami dalam hidup kita. Jadi pastikan saudara siap hatinya, ready. Karena sama-sama ikut KKR, hatinya siap dan tidak. Ngalaminya beda. Ayo bangun manusia roh. Siapkan diri saudara. Angkat dua tanganmu dan aminkan berkat ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amen. Diberkati keluarga saudara oleh Tuhan. Amen. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amen. Diberkati kesehatan dan masa depanmu oleh Tuhan. Amen. Dan diberkati pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin.